Assalamualaikum Sobat Poskota. Berikut ini adalah rangkuman video pilihan netizen Poskota selama 3 hari sebelumnya diantaranya. Mengenang kepergian Ridho, keluarga tabur bunga di Kali Bekasi. Tersangka cabuli santriwati di Ponpes Bekasi dilakukan sejak 2020. Pasca disegel, siswa SDN Senangsari di Pandeglang belajar di teras. Percantik kota, prajurit di Bekasi bakal lakukan aksi penanaman ratusan pohon. Keluarga dari salah satu korban Ridho Darmawan, 15, lakukan aksi tabur bunga mengenang sepekan terjadinya penemuan 7 jasad remaja tewas di Kali Bekasi, Jatisari, Jatiasih, Kota Bekasi, Minggu siang, 29 September 2024. Kita acara tabur bunga mengingat tepat 7 harinya penemuan jenazah almarhum Ridho bersama jenazah yang lainnya. Kata paman korban, Jaelani saat dijumpai wartawan di lokasi, Minggu, 29 September 2024. Tabur bunga yang dilakukan selain sebagai pengingat, sekaligus sebagai bentuk simbol perlawanan atas dugaan kesewenangan aparat menghalau terduga pelaku tawuran. Ini saya anggap sebagai simbol perlawanan terhadap kegiatan tim perintis presisi Polres Metro Bekasi dalam melakukan langkah-langkah upaya pembubaran kalau dalam bahasa mereka tawuran, jelasnya. Ia beramar kuasa hukumnya akan tetap melayangkan proses hukum meski ada yang beranggapan bahwa tim perintis presisi polisi tidak menyalahgunakan prosedur. Kita juga mempunyai pendapat sendiri. Makanya kita pertanyakan apakah sudah sesuai SOP-nya atau belum. Kalau sudah mana, seperti apa, kan gak pernah disampaikan sampai sekarang, itu tutupnya. Diketahui, sebanyak 7 remaja ditemukan tewas di Kali Bekasi, Jatisari, Jatiasih Kota Bekasi, pada Minggu pagi, 22 September 2024 lalu. 7 remaja tersebut melompat ke Kali Bekasi setelah ketakutan dihampiri tim patroli polisi yang membubarkan tongkrongan diduga hendak melakukan tawuran. Salah satu dari 7 remaja ialah Ridho Darmawan, warga Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Adapun jasad korban telah dimakamkan pada Jumat, 27 September 2024, setelah beberapa hari berada di RS Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Aksi praktek pencabulan yang dilakukan kedua tersangka terhadap santriwati di Karangmukti, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi sudah dilakukan sejak tahun 2020 lalu. Kejahatan ini berdasarkan pengakuan korban terjadi sejak tahun 2020 hingga sekarang, diucap Wakapolres Metro Bekasi, AKBP Saufi Salamun saat konferensi pers, Senin, 30 September 2024. Hasil penyelidikan sementara dan pemeriksaan kepada salah satu korban, aksi pencabulan terjadi pada Agustus 2020 lalu. Pelaku melakukan pencabulan dengan membangunkan korban saat tertidur pada waktu dini hari. Itu berdasarkan keterangan yang pertama yang terjadi pertama kali pada Agustus 2020. Saat ini, kedua tersangka kasus pencabulan terhadap santriwati sudah ditangkap polisi. Mereka ialah S, 51, dan MHS, 29. Keduanya memiliki hubungan keluarga yakni ayah dan anak. Keduanya mengelola dan mengajar di tempat pondok pesantren Al-Qanaah. Tadi saya jelaskan si Sudin bapaknya anaknya Hadi Sopian anak kandung, katanya. Sejauh ini, terdapat 3 korban yang sudah melaporkan kasus pencabulan tersebut ke pihak kepolisian. Polisi masih mendalami hingga dugaan adanya korban lain yang dilakukan oleh kedua tersangka. Kami sampaikan saat ini baru 3 orang korban. Apabila nanti ditemukan, masuk ke berkas dan kami akan infokan kepada rekan-rekan wartawan, pungkasnya. Diketahui, kedua tersangka ditangkap di rumah yang dijadikan ponpes di Karangmukti, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, pada Jumat, 26 September 2024 lalu. Kedua tersangka kini dijerat pasal 81 nomor 17 tahun 2016, tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2015, tentang perlindungan anak. Pasal 81 setiap orang yang melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 DKUH pidana dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun. Para siswa kelas 6 Sekolah Dasar Negeri, SDN, Senangsari di Kampung Kadu Jawer, Desa Senangsari, Kecamatan Pagelaran, Pandeglang, terpaksa harus belajar di teras, lantaran ruang kelasnya disegel oleh pihak yang mengaku ahli waris tanah. Pantauan Poskotako, ID puluhan siswa-siswi kelas 6 SDN Senangsari, Pagelaran, Pandeglang, tengah mengikuti proses pembelajaran di teras depan ruang kelas yang disegel. Mereka duduk di teras tanpa alas, dan mengikuti proses pembelajaran dengan perlengkapan seadanya, tanpa mobuler, papan tulis atau bor dan perlengkapan belajar lainnya. Selain di teras, para siswa tersebut juga ada yang belajar di lapangan depan ruang kelas yang disegel tersebut. Kepala SDN Senangsari, Kecamatan Pagelaran, Pandeglang, Juhni mengungkapkan, beberapa hari lalu satu ruang kelas SDN Senangsari telah disegel oleh pihak yang mengaku dari ahli waris atas lahan sekolah tersebut.
Akibat ruang kelasnya disegel, lanjut Juhni, puluhan siswanya melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar, KBM, di luar kelas. Sejak ruang kelas 6 disegel, siswa kami belajar di luar kelas, yaitu di teras dan lapangan, ungkap Juhni saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 2 Oktober 2024. Dikatakan Juhni, penyegelan satu ruang kelas yang dilakukan pihak yang mengaku ahli waris tersebut pada hari Senin, 30 September 2024, lalu sore hari. Dirinya pun mengaku, atas adanya penyegelan ini pihaknya merasa rugi, karena siswa kelas 6 itu tidak punya ruang kelas pada akhirnya. Jumlah siswa kelas 6 ini sebanyak 44 orang. Jadi sementara ini proses KBM siswa dilakukan di luar kelas, karena kelasnya disegel, katanya. Teknisnya, sebelum siswa kelas 1 keluar, maya siswa kelas 6 ini belajar di luar. Namun setelah itu siswa kelas ini menggunakan ruang kelas 1, sambungnya. Di tempat yang sama, Wali kelas 6 SDN Senangsari, Ucu Sudrajat menuturkan, untuk kondisi siswa semenjak ruang kelas ini disegel, maka proses KBM-nya dilangsungkan di luar kelas. Ya terpaksa kami belajar di luar atau di teras. Karena ruang belajar siswa disegel. Proses pembelajaran siswa di luar kelas tanpa menggunakan mobuler dan papan tulis, itu turnya. Sementara, salah seorang siswa kelas 6 SDN Senangsari, Rafa mengaku, jika dirinya bersama siswa lain kelas 6 itu mengikuti pembelajar di luar, tepatnya di lapangan. Sebab ruang kelas tidak bisa digunakan karena disegel. Ia dan para siswa yang lain sangat berharap bisa kembali belajar di dalam kelas, supaya merasa aman dan nyaman. Di sana tuh belajarnya, sambil nunjuk ke arah lapangan. Kami ingin kelas kami dibuka lagi supaya kami bisa belajar dengan nyaman di kelas, katanya. Prajurit TNI 0507 Bekasi menggelar TNI Manunggal Membangun Desa, TMMD, ke-122 dengan menyasar wilayah di Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Rabu, 2 Oktober 2024. Komandan Kodim, Dandim, 0507 Bekasi, Kolonel Armriko Ricardo Sirait mengatakan, pelaksanaan TMMD dilakukan selama 1 bulan ke depan. Kegiatannya akan berlangsung dari tanggal 2 sampai dengan 31 Oktober 2024. Diucap Kolonel Riko Ricardo di Jatiasih, Rabu, 2 Oktober 2024. Para prajurit TNI Kodim 0507 Bekasi bersama polisi dan aparatur Pemkot Bekasi nantinya bakal turun gunung merapihkan infrastruktur, seperti mengecor jalan rusak dan merapihkan rumah tidak layak huni, Rutilahu. Sasaran fisik dari APBD Pemkot Bekasi tentang pengaspalan, pengecoran, serta rumah tidak layak huni, jelasnya. Tidak hanya itu, para prajurit selama 1 bulan ke depan dituntut terampil. Pasalnya bakal dilakukan pembuatan sumur bor warga hingga menjalankan urban farming dan penanaman ratusan pohon. Kolonel Riko menegaskan kegiatan ini sebagai bentuk merapihkan kota dengan cara gotong royong. Nantinya akan membuat sumur bor di 3 titik di wilayah Kota Bekasi. Kemudian ada ketahanan pangan urban farming di lahan 2000 meter persegi, dan penanaman pohon yang akan dilakukan sebanyak 500 pohon, dipaparnya. Di lokasi yang sama, penjabat, PJ, Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad mengatakan TMMD sebagai bagian akselerasi pembangunan. Dilihat dari tujuannya TMMD, karena ingin membantu akselerasi, ucap Raden Gani. Gani menilai agar aktivitas non-fisik seperti penyuluhan terhadap posyandu pun dapat dilaksanakan, hal ini menyusul pengentasan stunting. Kegiatan yang sifatnya non-fisik, memberikan penyuluhan bela negara, pemahaman Pancasila, posyandu, posbindu, pencegahan pengentasan stunting di Kota Bekasi, dipungkasnya.